anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi untuk pembelajaran 4 dengan materi penerapan sila keempat dan nanti ada literasi juga tentang adaptasi seekor hewan. Yuk kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk pembelajaran tematik kali ini. Gambarannya atau sasarannya nanti kita akan belajar mengenai penerapan sila keempat Pancasila. Nah, pada gambar ini kita bisa amati bahwa ada seorang keluarga. Sebuah keluarga ini sedang mengamati tayangan berupa musyawarah. Materi ini Pak Guru rangkum dari sumber media yaitu ESPS, Simple dan Modern. Media pembelajaran terbitan dari Ibu Erlangga. Kita lanjutkan ya untuk materinya. Musyawarah. Apakah anak-anak mengetahui tentang musyawarah? Musyawarah ini dilakukan untuk mengambil keputusan. Semua peserta sepakat pada satu usulan ataupun kesepakatan bersama menjadi hasil musyawarah. Kesepakatan itu disebut mufakat. Musyawarah ciri khas bangsa Indonesia sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada gambar di sini tentang pengambilan keputusan ya. Misal di sini ada musyawarah untuk memiliki sesuatu ataupun musyawarah untuk menentukan suatu hal. Ciri-cirinya ada suatu masalah tentunya. Kemudian ada dua orang atau lebih untuk menentukan pilihan itu atau menyelesaikan masalah itu. Yang terakhir tentunya ada hasil kesepakatan atau yang kita kenal dengan mufakat. Contohnya di sini, bagaimana kalau kita bermain galasin? Ada yang setuju aku mau, atau yang lain juga setuju. Itu tentunya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Kita lanjut ke pelaksanaan musyawarah di sekolah misal ya. Tahapan pelaksanaan musyawarah tentunya yang pertama kira-kira ada apa ya? Tahapnya yang pertama, iya bisa kita mengetahui permasalahannya terlebih dahulu, bagaimana. Kemudian nanti kita bisa mendiskusikannya, ada usulan. Kemudian dari usulan itu dibahas bersama dan kita menentukan hasilnya berupa mufakat. Ya, menentukan masalah bersama, meminta usul, peserta mengajukan usul, dan terakhir peserta lain juga mengajukan usul. Kemudian juga mencatat usul dari setiap peserta, meminta persetujuan para peserta. Kemudian peserta musyawarah sepakat, hasil musyawarah disepakati. Kemudian dalam melaksanakan musyawarah tentunya kita perlu sikap-sikap ya yang harus kita sepakati atau saat mengikuti musyawarah. Sikap kita sebaiknya bagaimana? Satu, mengangkat tangan sebelum mengajukan usul. Kemudian mengajukan usul dengan jelas dan santun dan menghormati usul setiap orang. Kita juga diminta menerima dan lapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Mungkin saja pendapat yang kita sampaikan kurang baik. Kemudian yang keempat, sebelumnya menerima kelebihan orang lain. Karena apa? Bisa jadi pendapat orang lain lebih baik. Dan menerima hasil musyawarah itu perlu keterampilan ya, karena keterampilan untuk menerima itu perlu dilatih. Kemudian manfaat dari musyawarah kira-kira apa ya? Yang pertama, menyelesaikan masalah bersama. Tujuan musyawarah menyelesaikan masalah bersama kan? Setiap orang berhak mengajukan usul, melalui musyawarah akan diperoleh usulan yang terbaik. Kemudian menjaga kerukunan, artinya musyawarah diikuti beberapa orang. Orang yang mengikuti musyawarah disebut peserta musyawarah. Artinya ketika nanti dilaksanakan musyawarah hidup menjadi rukun karena pilihan dari hasil musyawarah adalah pilihan yang terbaik. Peserta musyawarah harus saling menghargai, mereka bersatu untuk membuat kesepakatan. Kemudian manfaatnya adalah membiasakan hidup demokratis. Membiasakan musyawarah ialah jadi hidup demokratis. Demokratis berarti semua berhak mengajukan usul. Hidup demokratis berarti menghormati usul orang lain, mengutamakan kepentingan bersama daripada individu. Nah, kemudian cara mengambil keputusan selain musyawarah ada tidak? Kalaupun terjadi perbedaan pendapat yang kuat, masalah tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, bisa diselesaikan dengan cara lain. Yang pertama ada suara bulat atau aklamasi, adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat terhadap suatu usul.
Aklamasi disebut juga suara bulat ya. Perlu anak-anak ketahui, ada cara lain, yaitu pemungutan suara atau voting. Saat musyawarah tidak mencapai kesepakatan, kita dapat melakukan pemungutan suara atau dengan siapa yang setuju dan siapa yang tidak. Pemungutan suara dilakukan dengan menentukan beberapa pilihan. Setiap peserta memilih satu pilihan yang terbaik. Pilihan yang paling banyak dipilih jadi pemenang atau jadi hasil voting. Nah, musyawarah di sekolah contohnya. Musyawarah di sekolah dapat dirasakan untuk menentukan misal pemilihan regu kelompok, pemilihan tempat belajar kelompok, atau pemilihan jadwal piket kelas. Itu juga bisa menentukan siapa ketua kelas. Kemudian musyawarah di masyarakat. Pelaksanaan musyawarah di masyarakat seperti menentukan kegiatan dan waktu kerja bakti, mengatur ronda malam, atau menentukan kegiatan RT yang lain seperti 17-an. Kemudian dari materi yang tadi kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang adaptasi ya. Kali ini kita berliterasi ataupun literasi kita kali ini akan melihat gambar ini. Kira-kira gambar apa ya? Di sini adalah gambar bunglon. Kenapa warnanya bisa berubah ataupun berbeda? Biasanya kan hijau di sini atau gelap ya. Apakah kalian tahu tentang mimikri? Mimikri di sini adalah proses yang dialami oleh makhluk hidup, khususnya pada bunglon, untuk bisa beradaptasi merubah warna tubuh maksudnya, dengan lingkungan sekitar. Sehingga proses ini membantu bunglon untuk bertahan hidup dari serangan mangsa. Mangsa yang akan memangsa bunglon tentunya terkecoh karena bunglon warnanya sama dengan keadaan sekitar. Demikian untuk literasi kali ini, untuk menambah wawasan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.